Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pelaku curanmor bertransaksi dengan polisi yang menyamar langsung ditangkap. Bawa kabur gadis di bawah umur. Polisi gerebek rumah sewaan di Padang. Banyak pengendara yang ditilang karena membawa motor tanpa plat nomor kendaraan. Informasi tewasnya Josi, berusia 23 tahun, warga Lancang, Kanagarian Awa Malintang Selatan, Padang Pariaman, di Jepang, akibat dibunuh, menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Apa yang menjadi penyebab kematian sebenarnya? Ibu korban, Dasmawati, yang tinggal di negara Malaysia, sengaja pulang kampung untuk menunggu kepulangan jenazah anaknya pada Selasa petang. Sang ibu mengaku tak menyangka anaknya mengalami hal tragis seperti itu, karena putrinya itu berangkat ke Jepang untuk belajar. Dasmawati menjelaskan kalau dirinya terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus lalu. 5 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 22 Agustus, dia mendapat informasi tentang kematian putrinya di kota Maebashi, Jepang. Dasmawati membantah kalau putrinya yang berusia 23 tahun menjalin hubungan asmara dengan pelaku pembunuh putrinya. Kepolisian Jepang sendiri telah menangkap pembunuh anak tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya. Ibu Josi berharap adanya keadilan bagi putrinya dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Saya dapat berita lagi dari pihak polisi yang pelakunya sudah ditemukan. Sudah ditemukan di stasiun kereta api Tokyo, Jepang. Jadi saya minta lagi dengan kepolisian, kalau pembunuhnya sudah ditangkap, saya nak minta keadilan. Saya minta keadilan dengan dekat polisi Jepang, pihak sekolah. Dengan saya melaporkan dengan KBRI, saya minta pelaku ini dihukum atau minta keadilan untuk si Josi. Pihak hukum berjalan seadil-adilnya. Saya minta kalau boleh kepolisian Jepang tu, kalau nyawa anak saya lenyap, saya minta untuk pelakunya juga dihukum mati. Keluarga berharap kepada pemerintah Indonesia melalui KBRI Jepang agar secepatnya memulangkan jenazah Josi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Di belakang saya. Yang satu ayah tu baru sama waktu. Meski telah berulang kali keluar masuk penjara, John Parlis masih belum bisa membedakan polisi dan orang biasa. Selasa siang, John Parlis ditangkap oleh konsumennya sendiri, yang ternyata adalah polisi yang menyamar. Meski dikenal sadis dalam beraksi, John Parlis tak berkutik saat tim Klewang Polresta Padang datang membekuknya. Apalagi beberapa di antara mereka menggenggam senjata api. Ketika digeledah, petugas menemukan senjata tajam yang disimpan di pinggangnya. Pengakuan John Parlis, senjata tajam ini selalu dibawanya. Senin siang, pelaku mencuri sepeda motor yang digunakan seorang emak-emak untuk berjualan keliling. Karena kerap berhenti menjumpai langganannya, emak-emak ini lupa mematikan sepeda motornya saat mengantarkan pesanan pembelinya. Ketika itulah John Parlis beraksi. Sepeda motor korban dilarikannya. Suminah, korban pencurian itu, melaporkan kasusnya ke Polresta Padang. Petugas yang menerima laporan langsung menyelidiki. Kurang dari 24 jam, pelaku dibekuk petugas di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur.
Saat dikonfirmasi kepada korban tentang sepeda motornya yang telah ditemukan petugas, Suminah tak bisa menahan haru dan berterima kasih kepada polisi. Sitin kalewang sebab menambah motor ambo. Sehari semalam ambo menangis. Alhamdulillah ada rezeki ambo. Alhamdulillah. Dari tersangka, petugas berhasil menyita 2 sepeda motor curian. Tersangka sendiri ditembak petugas karena berupaya kabur saat mencari barang bukti lainnya. Alhamdulillah kita hari ini mengungkap curanmor yang kita bisa ungkap kurang dari 1 kali 24 jam. Bahkan sampai menangis korban ini menyampaikan bahwa berterima kasih kepada kita. Dan kita juga berharap pelaku ini sudah residivis, sudah 4 kali keluar masuk tahanan, sudah keluar masuk lapas, sudah diproses. Bahkan dari bulan 5 kemarin keluar melakukan lagi. Kapolres menyebut bahwa pelaku pencurian sepeda motor menyasar warga yang lengah dan tidak hati-hati saat memarkir sepeda motornya. Untuk itu, warga diminta memasang kunci pengaman agar tidak mudah digondol pencuri. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menggerebek sebuah rumah sewaan di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Selasa malam. Tak hanya menemukan pasangan yang dicari, polisi juga menemukan 2 pasangan lainnya di rumah tersebut. 3 pasangan bukan suami istri ini. Selanjutnya dibawa ke Mapores Pariaman. Polisi tersebut mencari FN, 13 tahun, yang dibawa kabur pacarnya, inisial D, dan berusia 19 tahun. Orang tua FN, warga Ampek Koto, Awa Malintang, telah melapor ke polisi jika anak gadisnya yang masih di bawah umur dibawa kabur pelaku sejak tanggal 17 Agustus lalu. Dalam keterangan polisi pada Selasa siang, pelaku berpacaran dengan korban sejak beberapa bulan lalu, namun tak direstui orang tua korban. Pelaku juga menyebut bahwa dirinya sudah melakukan hubungan suami istri dengan korban beberapa kali. Di mana pelaku ini melarikan anak di bawah umur, di mana laporan orang tuanya yang datang ke Polres Pariaman. Dan di kamar kos tersebut ternyata kami menemukan 3 pasang, laki-laki dan perempuan, laki-laki 3 orang dan perempuan 3 orang, di mana perempuan ini ternyata 3-tiganya masih di bawah umur. Menurut keterangan mereka itu berpacaran, dan mereka juga sudah melakukan hubungan suami istri. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Sementara itu, 2 pasangan lainnya, 1 pasang diantaranya diproses di Polres Agam karena disesuaikan dengan laporan polisinya. Sedangkan 1 pasangan lainnya dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang pengendara yang masih remaja dihentikan petugas laju kendaraannya pada Rabu pagi. Selain tidak menggunakan plat nomor, rupanya pemilik sepeda motor tersebut juga tidak membawa surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Atas kelalaian pemilik kendaraan, polisi menahan sepeda motor tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Padang Utara. Namun, tidak semua kendaraan yang melanggar ditindak tegas oleh petugas di lapangan. Seperti yang dialami oleh 2 orang emak-emak ini. Salah seorang penumpangnya tidak mengenakan helm. Namun polisi tidak memberikan surat tilang karena keduanya mengaku lagi buru-buru mengurus jenazah keluarganya sambil memperlihatkan barang bawaannya untuk prosesi pemakaman. Petugas pun mempersilakan mereka melanjutkan perjalanannya. Mau lihat orang meninggal, tapi kapan nih Adik. Iya. Jadi lupa gitu ya Bu ya? Iya lupa aja. Karena buru-buru ya Bu ya? Karena buru-buru. Ibu tujuannya kemana? Tuh, berput tabing. Berput tabing. Langsung ke Batu Sangkar dibawa mayatnya.
Kanit Lantas Polsek Padang Utara mengatakan, setiap pagi personel lalu lintas selalu melakukan pengaturan arus lalu lintas di Simpang Tunggul Hitam. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran secara kasat mata, petugas akan melakukan penegakan hukum dengan cara menilang. Bagi yang tidak memiliki surat-surat kendaraan, maka polisi akan menahan sepeda motor pengendara tersebut. Anak sekolah, rata-rata anak sekolah, anak kuliah yang untuk ibu-ibu rumah tangga dan yang kerja kantoran, istilahnya 20% untuk pelanggarannya. Pokoknya pelanggaran yang kita tilang terutama kasat mata, kemudian kita tanya ada yang tidak pakai surat-surat dan kelengkapan lainnya kita tanya tersebut. Pakai knalpot brong kita lihat, kita tangkap. Bagi kendaraan yang dibawa ke kantor polisi dengan kesalahan fatal seperti knalpot bising atau tidak ada surat-surat kendaraan, baru bisa dikeluarkan setelah pemilik kendaraan melengkapi kendaraannya dan membayar sejumlah uang denda di bank pemerintah sesuai dengan putusan hakim saat sidang tindak pidana ringan. Robiham melaporkan dari Padang.